Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Ageng Kemudian. Terima kasih buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya yang terus mensupport dan mendukung channel Ki Ageng Kemudian sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Sebagai intro awal, saya akan nyanyikan lagu Tajamnya Cinta dangdut lama dari Pung Lewaldi yang akan saya nyanyikan. Sahabatku dan para penggemarku semuanya, lagu Tajamnya Cinta tentunya mengisahkan sebuah perjalanan cinta yang tersakiti ya. Namun itu perjalanan sebuah cinta, karena pastinya akan datang sebuah cinta yang baru lagi yang menjadikan kita bahagia pada akhirnya. Tajamnya cinta dengan terhibur dan tetap semangat dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kurang apakah diriku padamu, begitu teganya kau bercinta lagi. Apa yang kau berikan demi kasih sayangku, tapi kau balas kepahitan. Kurang apakah diriku padamu, begitu mudahnya kau berbuat. Terima kasih buat para sahabatku dan para pembantu semuanya dimanapun berada yang tetap selalu mensupport channel Ki Ageng Kemudian. Ini akan saya hadirkan untuk lagu-lagu yang akan saya nyanyikan dan FTP yang akan saya hadirkan selalu untuk menghibur para sahabatku semuanya. Jangan lupa tetap semangat. Manisnya cintamu hanya membawa luka, luka melebihi dari kematian. Kalau aku mati, jasadku kan menangis bila luka ini belum terobati. Betapa sakitnya celurit cintamu. Kurang apakah diriku padamu, begitu mudahnya kau berbuat dosa. Sekali lagi terima kasih kepada sahabatku dan para pembantu semuanya yang baru hadir di channel Ki Ageng Kemudian. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan pastinya bagi sahabatku semuanya tetap semangat di dalam jalan kehidupan dunia yang fana ini. Dan lagu ini semoga menghibur buat sahabatku semuanya yang pesan lagu ini semoga enggak lagi. Tajamnya cinta. Manisnya cintamu hanya membawa luka, luka melebihi dari kematian. Kalau aku mati, jasad akan menangis bila luka ini belum terobati. Betapa sakitnya celurit cintamu. Kurang apakah diriku padamu, begitu teganya kau bercinta lagi. Apa yang ku berikan demi kasih sayangku, tapi kau balas kepahitan. Kurang padamu, begitu mudahnya kau berbuat dusta. Mudah-mudahan lagu yang saya hadirkan sebagai intro lagu dangdut lama Tajamnya Cinta, di mana lagu ini mengisahkan perjalanan cinta yang rupanya kandas di tengah jalan, yang menjadikan sebuah kesedihan dan penderitaan di dalam menjalani sebuah cintanya. Yang satu disakiti, yang satu meninggalkan, atau mungkin terjadinya sebuah kesalahpahaman di dalam menjalani sebuah batra cinta sehingga masing-masing disakiti. Namun yang jelas di dalam lagu ini yang satu terlalu disakiti ya, ditinggalkan. Namun itu tidaklah menjadikan masa depan kita musnah dan hancur gara-gara memikirkan cinta kita yang kandas di tengah jalan. Karena jika kita menderita berlarut-larut karena cinta, itu artinya kita mengorbankan masa depan kita, mengorbankan kebahagiaan kita kepada orang yang menyakiti kita. Jadi di sana bahagia, kita menderita. Itu jangan sampai terjadi pada para sahabatku dan para penggemarku semuanya, terutama yang request lagu ini ya, Tajamnya Cinta. Mudah-mudahan jangan sampai berlarut-larut di dalam kesedihan yang dialami dalam menjalankan sebuah cintanya. Karena sesungguhnya cinta itu memang sudah menjadi takdir, akan ada uji cobanya, kalau dari kitanya yang terkena atau mungkin dari pasangan kita yang terkena ujian. Jadi kalau nggak kuat, maka putuslah sebuah harapan cinta yang menjadikan kandas di tengah jalan. Namun perjalanan sebuah cinta memang tidaklah semudah yang dibayangkan. Pastinya akan ada bumbu-bumbu cintanya dan rasa-rasanya, baik rasa manis, asam, dan pahit ya. Itu pastinya akan dialami oleh seluruh insan di dunia ini, terutama di dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangganya, ataupun bagi yang masih menjalani sebuah hubungan cinta ya. Namun ketahuilah bahwa cinta itu tidaklah selamanya pahit, tidak juga selamanya sedih, karena akan ada sebuah kebahagiaan yang menanti kita di ujung sana. Kebahagiaan kita yang pastinya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur kita terhadap apa yang Allah berikan pada kita, termasuk di dalam melatih kesabaran kita dalam menunggu cinta kita, atau mungkin dalam kesabaran kita menjalani cinta kita sendiri. Disitulah nanti akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang pastinya itu akan timbul pada kehidupan kita saat ini ataupun yang akan datang. Namun ketahuilah bahwa sebuah cinta itu pastinya akan menjadikan penguat bagi kehidupan kita,
dan akan menjadi langkah yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan dan cita-cita. Di samping menjalankan bahtera rumah tangganya, di sisi lain juga mencapai sebuah cita-cita yang selama kita inginkan, misalnya mendapatkan sebuah usaha yang sukses ataupun mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Namun yang pasti, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik rezeki, cinta ya, ataupun rezeki yang lain, haruslah kita tetap istiqomah kepada Allah agar kehidupan kita mengalami sebuah kebahagiaan yang langgeng. Dan yang paling utama adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar apa yang kita jalani, apa yang kita inginkan di kehidupan dunia yang fana ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar ya, hajat yang kita inginkan. Begitu juga jika kita mengalami sebuah problem di kehidupan di dunia ini, manakala kita memohon kepada Allah, pastinya Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan kita. Tergantung bagaimana kemampuan kita di dalam mendekatkan diri pada Allah. Seberapa besarkah kamu benar-benar mendekatkan diri pada Allah, ataukah hanya sebatas sebuah keinginan tanpa kesungguhan ya, atau benar-benar sebuah keinginan yang besar dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita, terutama memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Yang pastinya jika kita memohon kepada Allah, jika kita terus berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin itulah yang diharapkan oleh para sahabatku dan para penggemarku semuanya, kebahagiaan bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, untuk FTP yang akan saya hadirkan ini, ulasan ceritanya adalah di mana di kisah ini menjelaskan dan menguraikan tentang seorang cewek ya, yang mencintai seorang cowok, di mana di perjalanan awalnya adalah saat cewek tersebut disuruh oleh bos besarnya untuk membeli sebuah ya, kue ya, sebuah kue ya, bisa dikatakan ya gorengan lah, tempe goreng gitu. Tempe goreng di mana bos dari cewek tersebut benar-benar hobi makan tempe goreng. Dan di sisi lain ada seorang cowok juga yang tajir ya, punya hobi, sebenarnya bukan punya hobi, maksudnya neneknya ya yang punya hobi makan tempe goreng juga, disuruh membeli di emperan ya, di pedagang kecil. Akhirnya bisa dikatakan cowok tersebut ya mendahului dari cewek tersebut yang disuruh oleh bosnya untuk membeli tempe goreng. Padahal dari pedagang goreng tersebut bilang bahwa tempe goreng ini udah dipesan oleh ceweknya gitu, oleh cewek dari yang pesan tadi. Namun karena penampilan dari cowok tersebut ya mungkin lebih kaya, tajir, akhirnya pedagang goreng itu pun memberikan ya, sebenarnya tidak memberikan, tapi karena sudah memaksa ya akhirnya diberikanlah, mungkin seperti itu. Dan di saat dibawa pergi tempe goreng tersebut, si cewek tersebut pun telah ya, telah kehilangan, dalam artian sudah didahului oleh cowok tersebut yang tajir untuk membeli gorengannya. Karena cowok tersebut sudah memesan dan diambil oleh cowok tersebut, maka ia mengejarnya hingga sampai pada pertemuan ya, dimana itu untuk mengembalikan ya, bahwa cewek tersebut meminta dari cowok tersebut untuk mengembalikan tempe gorengan yang sudah dipesannya tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun saling mencintai ya, walaupun keduanya itu sudah punya pasangan masing-masing. Namun disitulah sebagai hikmah dari perjalanan hidup, terutama dalam bahtera cintanya, meskipun kita mencintai belum tentu bisa memiliki. Namun jika kita benar-benar mencintai dengan ketulusan dan kesetiaan, pastinya Allah pun akan mempertemukan kita sebagai jodohnya. Intinya dari kedua belah pihak saling mencintai, saling menyayangi, tulus dan setia, maka godaan yang datang menghampiri untuk menghancurkan sebuah cintanya itu pun tidak akan terjadi dan tetap langgeng sampai mati. Dan cowok tersebut benar-benar mencintai cewek yang baru dikenalnya ya tadi, namun karena sudah punya pasangan masing-masing, ia pun hanya disimpan dalam hatinya. Di perjalanan berikutnya ternyata cowok dan cewek tersebut ya pasangan masing-masing selingkuh ya. Nah selingkuhnya itu pun secara bisa dikatakan lucu ya, karena mereka selingkuh dengan pasangan cowok dan pasangan cewek tersebut itu. Akhirnya ketahuanlah, pada akhirnya mereka pun putus pacar itu. Dan pada akhirnya mereka pun disatukan ya, cintanya oleh keadaan dan waktu, karena mereka sudah putus dengan pasangan masing-masing. Namun itu pun tidaklah semudah yang dibayangkan ya, karena masih butuh proses dan perjalanan, saling memahami, saling pengertian, dan pastinya saling mengetahui sifat dari masing-masing, sehingga di saat cinta itu dijalankan pastinya akan mengalami sebuah kebahagiaan.
karena sudah tahu jati diri masing-masing. Dan pada akhirnya mereka pun dipersatukan cintanya dan pastinya sampai menikah. Oke, mungkin itulah segelintir dari kisah FTP yang akan saya hadirkan ini. Dan harapan saya semua yang saya hadirkan bisa menjadikan pengalaman ya, menjadikan wawasan bahwa cinta itu pasti akan datang tepat pada waktunya dan pastinya akan mengalami sebuah hambatan dan rintangan di dalam menjalani bahtera cintanya, baik saat masa pendekatan dan pacaran ya, atau mungkin setelah berumah tangga. Namun percayalah, jika kita menyayangi dengan ketulusan dan kesetiaan di dalam jiwa masing-masing, maka cinta yang dijalaninya pun akan mengalami kelanggengan dan keharmonisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kisah FTP yang akan saya hadirkan ya. Untuk lebih jelasnya tonton sampai selesai biar tidak penasaran. Jangan lupa subscribe, like, share-nya sahabatku. Ngapain bikin sendiri? Kan sudah beli. Lagi ngapain? Rasa sedang. Kayak gini loh. Aduh, telepon sama nenek. Aduh, ya udah, deh. Bisa kan kalau sama nenek. Ini lagi. Waalaikumsalam. Sampai aja lu.
Please go mandalin soalnya. Kasihan dari break. Please go kaya. Nanti aku dari pasar sama dia. Aku bikin apa? Saya ini bos kamu. Yang gaji saya. Ya. Jadi sudah hak saya dong. Mengatakan apapun bentuknya terhadap kamu. Dan sudah saya juga. Melakukan apapun. Ya kan? Ya, kalau bikin masalah itu harus dicinta. Saya makan tempe mendoan yang enak banget. Alhamdulillah. Kamu di mana tempe mendoan ini? Saya tahu. Ini tempe mendoan bukan langganan saya. Kalau gitu saya akan sibuk. Ini tempe mendoan yang enak. Oh iya, kucing. Semangat makasih bos. Ini bagus buat tempe mendoan. Kamu bikin tempe mendoan, kamu pecat. Emang itu pentingnya? Iya, penting banget. Ya, besok tolong gue ya. Kalau enggak, gue dipecat sama gue. Lo tau kan? Sekarang bikin banget.
Ya, kalau misalkan boleh apa sih? Boleh aja. Lu bikin gue. Ya, kenapa sih? Kamu juga ya? Ini kalau sama ini. Halo, sayang. Halo, sayang. Terus kamu gimana? Masih kantor, tapi nggak gitu. Hai. Kamu kenapa? Apa itu? Ya, mami, auto sibuk. Ya, kamu auto sibuk. Bukan, baru sibuk. Bukan namanya, yang namanya auto sibuk. Bisa. Iya, saya. Tuh, saya baca. Tadi udah boleh. Semuanya jatuhin semuanya sampai kucing. Terus semuanya. Semuanya. Aku udah lagi. Cuma habis. Dari kalau masuk. Mending kita selesai. Yuk. Mending kita aku. Saya langsung gue. Ini sudah ini buat ya. Tidak, aku masih
Selamat pagi, Bu. Selamat siang. Silakan sampai dulu. Keluarga dari Wow, belum. Udah ada. Mana ya, Mita? Mereka beneran lu selingkuh. Ada waktu yang malu. Yang penting rasanya. Halo? Dari kamu. Misi, Bu. Duduk. Mudah-mudahan yang saya hadirkan di pemutaran FTV tadi bisa memahami dari isi tersebut ya, dan memahami yang saya ulas ceritanya, dimana semua permasalahan cinta itu pastinya akan mengalami sebuah hambatan dan rintangan, dan itu pun tidaklah menjadikan kamu surut di dalam menjalani sebuah bahtera cintanya. Karena di saat kita mendapatkan uji dan cobanya cinta, haruslah kita menerima lapang dada, menerima ikhlas dan penuh kesabaran, agar di dalam mengatasinya pun bisa cepat teratasinya. Namun bila kita menghadapi uji dan cobanya cinta, dan kita tidak menerima ataupun malah benci dengan keadaan ya, maka itu akan memperburuk keadaan yang pastinya akanlah menjadi perpisahan dan perceraian. Disitulah bisa diambil hikmah dan manfaatnya, bahwa cinta itu tidaklah menjadikan sebuah beban bila terjadi masalah, dan itu menjadikan sebuah pengalaman yang harus menjadikan kita kuat, kita mampu di dalam menjalani kisah cinta selanjutnya. Namun ketahuilah bahwa sebuah cinta itu pasti akan mengalami sebuah hambatan dan rintangan. Namun janganlah pernah pesimis di dalam menghadapinya, tapi harus optimis bahwa sebuah cinta yang kita jalaninya akan mengalami sebuah kebahagiaan, keharmonisan, dan pastinya mengalami sebuah
kebahagiaan yang sejati. Dan yang saya hadirkan bagi para sahabatku semuanya, barangkali ada sedikit editan yang kurang berkenan ya, itu mungkin harap dimaklumi ya, karena kita pastinya memberikan yang terbaik buat para sahabatku semuanya. Dan pastinya kita akan menghadirkan lagu-lagu yang akan saya nyanyikan ataupun FTV yang akan saya hadirkan sesuai dengan pesanan para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Dan sekali lagi terima kasih buat yang baru hadir, yang baru like ya, komen, subscribe, dan share-nya. Ditunggu untuk sahabatku yang lain ya, barangkali mau pesan lagu ataupun film yang lain bisa kontak nomor di bawah ini, ataupun bagi yang punya problem berat ya, karir, jodoh, rezeki, ataupun yang lainnya bisa kontak nomor di bawah ini. Namun yang jelas kita selalu memberikan yang terbaik dan mendoakan yang terbaik buat para sahabatku dan para penggemarku semuanya, agar dipermudah urusannya oleh Allah, agar dilancarkan usahanya, agar didekatkan jodohnya, agar dagangnya laris manis, dan bagi yang terlilit hutang semoga cepat lunas. Karena hidup di dunia tidaklah semudah yang dibayangkan ya, pasti akan ada uji dan cobanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita semakin kuat di dalam mendekatkan diri pada Allah, dan semakin kuat iman kita di dalam pendekatan kita kepada Allah. Jangan sampai dengan kita punya masalah, kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sebuah masalah yang ada di dunia pastinya akan dapat dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kita, dengan permohonan kita kepada Allah di setiap malamnya, di setiap sholatnya. Disitulah kita akan memberikan sebuah harapan bahwa hidup di dunia pastinya akan mengalami sebuah kebahagiaan. Maka janganlah pernah terbebani dan janganlah pernah sedih dengan masalah yang kamu hadapi. Dan percayalah, masalah yang kamu hadapi sekarang pasti akan tuntas dengan sendirinya. Dengan pendekatan diri pada Allah, dengan permohonan pada Allah dan doa, maka pastinya Allah akan mengabulkan doa-doa dan keinginan kita. Disitulah bisa menjadikan pemahaman bagi para sahabatku semuanya dan nasihat bagi para sahabatku dan para penggemarku semuanya, agar tetaplah istiqomah, tetaplah mendekatkan diri pada Allah di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, agar kita menjadikan hidup ini sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan nanti akan saya hadirkan kembali video FTV yang terbaru pastinya, dan akan saya nyanyikan lagu sesuai dengan pesanan para sahabatku dan para penggemarku semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.